Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Wulan, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kita masih ada di mata kuliah SKB Studi Kelayakan Bisnis. Kita sedang menganalisis kelayakan investasi part yang ketiga. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai alasan perusahaan mengadakan investasi, nah di sini ada bahasan mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam investasi. Karena kalau sekalinya kita salah mengeluarkan atau kita menanam modal atau mengeluarkan investasi, kita salah aja gitu. Nah, biasanya itu sulit atau bahkan tidak dapat ditarik kembali tanpa mengakibatkan kerugian. Jadi bakal zonk lah. Kalau namanya kita salah invest ya sudah gitu. Karena tadi aja dalam bentuk saham aja kita untungnya berapa kita dapat. Kalaupun rugi juga kita kebagian ruginya. Jadi memang sebisa mungkin inilah kenapa kita harus melakukan studi kelayakan investasi sebelum kita benar-benar menginvestasikan modal kita. Karena biar kita balik modal, biar kita untung, biar kita nggak buntung, biar kita nggak kena zonk, maka benar-benar semua harus dianalisa terlebih dahulu. Karena itu tadi, sekalinya kita keluar pengeluaran kita untuk menanamkan modal di satu investasi atau perusahaan ataupun proyek yang gagal, maka ya sudah, uang itu tidak akan kembali ataupun kembali ya tetap aja kita kena rugi berapa persennya. Seperti itu. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Kemudian pertimbangan lain adalah keputusan pembelanjaan modal itu nanti akan berpengaruh terhadap profitabilitas. Jadi itu pun juga harus kita waspadai dan kita juga harus hitung dulu. Karena nanti di dalam di kemudian hari ini nanti kalau kita sudah belanja modal, contoh kita uang perusahaan kita nih, kita sehat nih perusahaan A, kemudian kita invest di perusahaan B, B-nya kolaps. Ya, otomatis kita kan harus nanggung juga ya kekurangan atau kerugian dari perusahaan B. Nanti kita akan ngaruh nih, profitnya di perusahaan A itu akan kegeret-geret ke perusahaan B. Bisa saja seperti itu. Maka itu harus berhati-hati pada saat kita benar-benar mau melakukan investasi. Gitu. Karena keputusan kita belanja modal atau keputusan kita berinvestasi di perusahaan B atau perusahaan di perusahaan sendiri pun juga sama aja. Di perusahaannya kita tadinya sehat, kemudian kita melakukan pembelian alat yang luar biasa canggih tapi mahal banget. Kita ternyata ada pandemi gitu kayak kemarin gitu baru kita beli mesin canggih yang mahal banget kita kira bakal balik modal dalam 5 tahun ternyata jeger kena pandemi 2 tahun gitu kita apa nggak siap-siap kita otomatis akhirnya kita saat itu profitnya berkurang nah bisa seperti itu. Jadi itu tidak harus selalu invest di perusahaan orang ya, tapi bisa juga investasi modal, nambah modal di perusahaan kita sendiri pun juga sama-sama bisa berakibat atau mempengaruhi profitabilitas. Kemudian keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian dan resiko yang relatif tinggi juga. Nah, jadi ini sama kayak kalau tiba-tiba kita nggak prediksi tiba-tiba nanti ada inflasi tinggi, tiba-tiba ada resesi global, tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba ada A, B, C dan segala macam itu juga bisa berpengaruh terhadap keputusan investasi kita. Gitu ya. Jadi selalu juga kita pikirkan ada peristiwa-peristiwa yang bisa kita ramalkan, ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita ramalkan, ada yang peristiwa-peristiwa yang mungkin juga berpotensi, ya kan, yang high risk dengan potensi resiko tinggi, kemudian juga ada hal-hal yang memang di luar kuasa kita untuk mengarungi usaha ini gitu. Jadi memang benar-benar kita harus pandai-pandai juga melihat ekonomi global dunia seperti apa, kira-kira akan seperti apa prediksi setahun 2 tahun ke depan dan lain-lain. Itu harus kita minimalisir agar keputusan investasi kita itu tidak dipengaruhi terlalu
besar gejolaknya oleh hal-hal yang tidak kita antisipasi sebelumnya. Kemudian juga banyak ragam kebutuhan investasi yang akan mempengaruhi keputusan terhadap pembelanjaan modal yang tepat. Karena kita kan nggak tahu ya, kita itu sudah melakukan investasi dengan tepat atau tidak gitu. Karena kan ternyata pas kita sudah invest, ada kebutuhan kebocoran di gudang A, ada kebakaran di gudang B. Nah, who knows gitu. Jadi memang ada banyak ragam-ragam kebutuhan investasi yang mempengaruhi keputusan yang tadi sudah kita ambil gitu loh. Kita sudah investasi di PT B, tapi ternyata di PT A-nya yang kita jalani ternyata ada banyak kebutuhan lain yang harus kita ini juga gitu, harus harus urgent kita tangani juga gitu. Apakah nanti keputusan tadi yang kita sudah invest itu kita tarik, kita ambil lagi dananya atau bagaimana, itu otomatis bisa saling berkaitan. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan dalam investasi yang harus kita pahami juga ya. Nah, oke, di sini ada net cash flow. Jadi itu adalah satu penilaian profitabilitas suatu proyek investasi. Dalam rangka pengambilan keputusan investasi, ini diperlukan data mengenai net cash flow dari proyek investasi yang bersangkutan ya. Jadi kalau proyek investasinya itu dibelanjai dari modal sendiri, maka net cash flow-nya itu sama dengan net cash flow sebelum depresiasi tetapi setelah pajak. Tapi kalau proyek investasinya dibelanjai dari utang, maka ini nanti menghitungnya adalah net cash flow sama dengan sebelum bunga dan depresiasi tetapi setelah pajak gitu ya, nanti akan ada hitung-hitungannya. Nah, kalau yang ini metode penilaian investasi ada 3 macam, ada payback period, ada net present value, kemudian ada IRR atau internal rate of return. Nah, kalau payback period ini, jadi dari satu investasi kalau diusulkannya itu lebih pendek daripada payback period maksimum, maka usul investasinya ini berarti bisa diterima, bisa kita ACC. Kalau payback periodnya itu lebih pendek daripada eh, payback yang kita maksimumkan gitu. Jadi ada kita contoh balik modalnya kita maksimal 5 tahun nih. Ternyata setelah dihitung itu payback periodnya itu bisa 4 tahun 8 bulan. Nah, berarti kalau 4 tahun 8 bulan ini berarti proposal dari proyek ini bisa kita ACC. Kita jalan nih gitu karena bisa balik modalnya kurang dari waktu maksimum yang kita tetapkan seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan net present value. Itu kalau nanti dihitung-hitung ada rumusnya sendiri. Ini baik payback period maupun NPV ataupun IRR ini nanti ada rumusnya sendiri-sendiri ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga lebih jelasnya di bukunya Pak Dadang di SKB atau studi kelayakan bisnis di bab analisis kelayakan investasi. Itu ada rumusnya sendiri. Jadi nanti bagaimana cara menghitung NPV, bagaimana cara menghitung payback, bagaimana cara menghitung IRR. Oke, saya simpulkan dulu kalau untuk NPV, kalau nanti setelah dihitung hasilnya positif, maka proyek atau usulan investasinya ini bisa diterima. Jadi bisa dijalanin kalau hasil NPV-nya setelah dihitung itu positif. Tapi kalau hasilnya negatif, maka investasinya ini ditolak. Kalau kita hitung-hitung-hitung-hitung, setelah keluar angkanya itu positif, maka oke, go ahead. Silahkan lanjutkan, investasinya bisa dilanjutkan, di ACC. Tetapi kalau hasilnya negatif, maka angkanya negatif, maka kita mendingan tolak aja proyeknya ini atau investasi di sininya. Karena nantinya tidak akan menghasilkan manfaat secara finansial. Kemudian kalau IRR, kalau nanti dihitung-hitung dengan metode IRR atau internal rate of return, kalau IRR-nya lebih dari tingkat biaya modal yang diperhitungkan, maka proyek investasinya layak untuk dilaksanakan. Tetapi kalau IRR-nya lebih kecil dari tingkat biaya modal, maka sebaiknya ditolak saja. Paham ya teman-teman ya? Ini kita belum masuk ke dalam angka. Kalau masuk ke dalam angka nanti teman-teman harus tahu rumusnya dulu, tahu cara menghitungnya dulu, kemudian nanti keluar angka. Kalau angkanya tadi kalau kita pakai metodenya NPV, net
present value, kalau positif angkanya, maka silahkan go ahead. Silahkan laksanakan proyeknya. Tetapi kalau negatif, stop. Berhenti. Tidak usah dijalankan. Kalau kita pakainya metode IRR, kalau IRR-nya lebih besar daripada tingkat biaya modal, maka silahkan jalankan. Kalau lebih kecil, stop. Jangan laksanakan proyek itu. Karena nanti tidak akan membawa manfaat finansial kepada kita. Ya. Atau tadi, kalau pakai payback period, kalau payback periodnya itu lebih kecil daripada waktu maksimum atau lebih pendek daripada waktu maksimum, silahkan. Tetapi kalau over, kelamaan, balik modalnya itu, maka silahkan tinggalkan. Cari proyek lain, cari investasi lain yang mungkin nanti bisa lebih memberikan manfaat secara ekonomi, finansial untuk kita, ataupun secara sosial kepada masyarakat. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada model analisis menggunakan variabel investasi, juga ada investasi swasta terbagi menjadi dua, yaitu inventory investment dan fixed investment. Inventory investment itu adalah perubahan dalam persediaan bahan baku atau raw material seperti perlengkapan dan produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan kalau fixed investment itu adalah semua produk yang dibeli oleh perusahaan yang tidak ditujukan untuk dijual kembali, terdiri dari residensial atau non-residential investment. Jadi seperti tadi ya, fix aset gitu. Jadi investasi yang bentuknya yang aset-aset berwujud atau aset tetap itu ya seperti kendaraan, mobil, bangunan, rumah atau gedung ataupun gudang dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya harus close dulu materi kita hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan WA ke saya, silahkan drop email juga. Nanti akan kita bahas secara lebih intensif lagi. Kita akan buka kolom diskusi atau kita akan buka kelas untuk diskusi. Saya pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.